warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kebumen, yang saya hormati pula Bapak, Ibu Guru, dan karyawan SMK Negeri 2 Kebumen, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkahnya kita bisa berkumpul pada hari ini tanpa halangan apapun. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan uraian mengenai peran pendidikan moral sejak dini. Berikut uraian yang akan saya sampaikan. Hadirin yang terhormat, dalam hal ini tentu orang tua memiliki peran yang sangat penting, dikarenakan pendidikan moral usia dini dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua harus menyadari kewajibannya untuk membimbing, mengarahkan, dan mengawasi perilaku anak agar tetap terarah. Tidak hanya di lingkungan keluarga saja, pendidikan moral juga bisa didapatkan melalui satuan pendidikan, meliputi pendidikan agama dan pengetahuan umum. Dalam lingkungan pendidikan, guru dan teman sebaya juga memberi pengaruh dalam membentuk moral anak. Moralitas merupakan hal yang sangat penting, mengingat banyak faktor perusak moral bangsa yang timbul pada era globalisasi ini. Dan salah satunya ialah kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada masa usia remaja atau transisi masa anak-anak menuju dewasa. Nilai dan moralitas remaja yang luhur tidak boleh dibiarkan luntur begitu saja. Saat ini kenakalan remaja semakin merajalela dan meresahkan masyarakat, utamanya bagi orang tua. Kenakalan-kenakalan yang marak terjadi antara lain: 1. Membolos sekolah. Membolos sekolah mungkin ini merupakan salah satu budaya pendidikan di bumi pertiwi ini. Seringkali kita mendapati anak-anak sekolah yang masih berseragam berkeliaran di luar sekolah pada saat jam sekolah. Kalau zaman dulu, mungkin hanya sebatas anak laki-laki saja yang melakukan atau melestarikan kebudayaan ini. Namun, akhir-akhir ini tidak jarang kita jumpai anak sekolah perempuan yang membolos di jam sekolah. 2. Bullying. Seringkali kita menganggap bullying seperti masalah sederhana yang dibungkus dengan kata atau kalimat. Kan kita hanya bercanda. Gitu aja kok baper sih. Tanpa kalian sadari bahwa bullying sangat berpengaruh besar terhadap mental dan psikis korban. Perlu kita sadari bahwa bullying tidak boleh dipandang sebelah mata. Contoh kenakalan remaja lainnya seperti tawuran antar pelajar, merokok, gangster, mencuri, pergaulan bebas, maupun penyalahgunaan narkoba. Bahkan kenakalan remaja saat ini dapat terjadi melalui media sosial, yaitu cyberbullying. Cyberbullying merupakan segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja yang dilakukan anak seusia mereka melalui media maya atau internet. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja, diantaranya 1. Lingkungan pergaulan. Saya rasa ini sangat berpengaruh sih. Yang tadinya hanya diam-diam saja, ketika melihat temannya, wah asik nih ngeledekin anak lain, wah asik nih jadi usil, itu sangat berpengaruh. Yang kedua, faktor religi. Dan yang ketiga, perkembangan iptek, serta kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Bahkan pola asuh orang tua yang terlalu keras terhadap kita. Lalu bagaimana sih cara mengatasi kenakalan remaja? Apakah orang tua harus melarang anak-anaknya untuk tidak bergaul? Saya rasa tidak. Justru dengan begitu akan membuat anak semakin memberontak, menyebabkan anak suka berbohong menutupi segala sesuatu yang terjadi. Lalu bagaimana sih? Yang pertama, biarkan anak mengerti konsekuensinya. Jika anak sudah mengerti apa konsekuensi dari tindakan yang dia lakukan, maka anak akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang kedua, berikan anak ruang. Memberikan mereka ruang untuk membuat dan menentukan pilihan. Biarkan mereka bermain keluar bersama teman-temannya, memilih apa yang ingin mereka makan atau mereka kenakan. Namun, jangan lupa, sebagai orang tua, ada perannya kita untuk memperhatikan dan memberi batasan. Dan yang tidak kalah penting adalah pembekalan agama dan moral dari keluarga. Selain itu, orang tua hendaknya menanamkan sifat kejujuran kepada anak. Sebab kejujuran akan memerangi segala bentuk kenakalan remaja yang ada di lingkungan sekitar. Dengan kejujuran pula, anak dapat menjaga pendirian, kebenaran, dan keadilan.
Hadirin sekalian, moralitas akan mencerminkan kepribadian unggul di kancah dunia dan umumnya dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu pendidikan dan kualitas masyarakat di negara tersebut. Karena moralitas akan selalu melekat dan menjadi fondasi bagi budaya kita agar tetap terjaga. Bahkan, suatu bangsa bisa dikatakan gagal apabila moralitas masyarakatnya rendah dan tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, agar Indonesia terhindar dari kegagalan, perlu peranan seluruh masyarakat, terutama generasi muda untuk membangkitkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan moral di usia dini. Pendidikan moral juga mendukung dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang telah dihadapkan oleh masyarakat terhadap generasi penerus bangsa, sehingga mereka dapat membangun kemajuan yang lebih baik ke depannya terhadap negeri ini. Sebab pekerjaan penting untuk memajukan dunia tidak menunggu untuk dilakukan oleh orang-orang yang sempurna, tetapi dapat dilakukan oleh generasi penerus bangsa dengan bekal moral yang telah diperoleh dari pendidikan moralitas ketika duduk di bangku sekolah. Oleh karena itu, marilah kita terapkan pendidikan moral sejak usia dini dalam kehidupan bermasyarakat. Junjung moralitas, majukan Indonesia. Cukup sekian uraian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.